Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, balik lagi bersama gue di sini di Ram MV. Oke, jadi kali ini ya seperti inilah keadaan si Janis. Jadi kemarin malam itu si Janis habis crash teman-teman. Ya kalau menurut gue sih lumayan lah. Mungkin kalau dari ini nggak terlalu kelihatan. Yang paling kerasa banget waktu di bawah itu ini nih, si stangnya udah nggak lurus lagi. Dan yang spakbor depan nih udah pecah tuh. Ini udah nggak lurus nih. Kalau dari kamera mungkin nggak kelihatan ya. Dan yang ketiga ini nih, mungkin dari untuk bodinya nggak kelihatan terlalu ya masih bagus, karena untuk semalam crashnya itu yang lebih parah sih yang sebelah kanan. Nah ini yang pertama, ini pecah ya, mungkin sepele sih, kelihatan sepele, cuman kalau dari dalam beberapa pengunciannya banyak yang patah nih, jadi untuk ke bodinya dia nggak bisa nyangkut. Dan bodi sininya juga pecah nih, ini ada pengunci ini yang paling penting sih, ini juga ikut pecah ke bawah ke bodi samping sini. Dan ya kemarin gua lihat-lihat sekitar, kalau ngitung nih dari luarnya aja kita sekira habis 800-an ya kalau kita dibelikan ori semua. Dan ternyata gua nggak sempet kebongkar sih ya, mungkin kesalahan gua lihat dulu di dalam. Ini nih, si reflektornya juga pecah di dalam nih, ini kelihatan kan, aduh ini parah banget. Dan pengunciannya juga banyak yang patah juga di sebelah sini nih. Untungnya juga untuk yang mikanya nggak sampai pecah, cuman di sini aja nih retak nih, ini kelihatan banget kan. Nah untuk dasi depan juga alhamdulillah masih aman sih, masih nggak terlalu baret, karena kita kronologinya tuh ya waktu gua udah lurus aja tiba-tiba itu motor itu langsung mobil dia langsung putar balik gitu loh boy. Jadi karena nggak udah direm, cuman ya karena udah mepet banget, ya udah akhirnya sempet banting ke kiri sih, dan sebelah kanan yang kena tuh sama bagian tangan gua. Ya lumayan sakit juga sih ya, beberapa hari lah. Gua tuh crash tuh semalam jam Senin malam kalau nggak salah, Minggu malam jam 10. Waktu itu waktu pulang kerja juga sih ya, sama mobil. Dan sempet ribet juga gitu tuh, si orangnya juga nggak mau tanggung jawab, padahal di situ juga udah banyak saksi kalau emang dia tiba-tiba langsung terbalik juga gitu. Di belakang gue juga ada mobil sempet berhenti ngejar si orang itu, dan beralasan dia katanya gue kenceng lah, terus nggak kelihatan apa-apa segala macam. Gue udah sempet mau urusan polisi, dan si orangnya juga sempet mau juga. Pada akhirnya si orangnya nggak mau karena ya nggak tahu lah ya, takut atau apa nggak tahu. Terus akhirnya ya udah kita kekeluargaan aja. Dan waktu itu juga gue dibawa ke rumah sakit. Setelah dari rumah sakit tuh si orang tuh bilang ya udah mas, minta nomornya aja. Kesalahan gue pertama sih gue nggak minta KTP ya, nggak sempat minta KTP orangnya itu. Ya gue anggap karena dia juga rumahnya deket dan teman-teman juga tahu rumah orang itu gitu, latar belakangnya teman-teman gue juga udah tahu semuanya. Ya udah, jadi gue nggak khawatir karena nanti bisa langsung ke rumahnya gitu. Cuman beberapa hari rundingan gue hitung-hitung estimasi untuk biaya luarnya aja kalau diganti, karena walaupun potek segini aja ya bisa hampir keseluruhan gitu yang harus diganti. Dan ya gue hitung-hitung habis 800-an lah ya waktu itu. Dan si orangnya bilang karenanya nggak ada uangnya, nggak ada segitu, dia adanya segini 500 waktu itu. Oke lah, terus waktunya grup berunding, belum lagi gue harus dipijit ya. Alhamdulillahnya nggak ada sampai yang patah, jadi gue ya mungkin linu aja sih, lumayan parah. Kalau buat digerak itu linunya minta ampun. Dan akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa lah, gue ikhlasin. Dikasih 500, malah gue udah tungguin sampai 2 hari dia nggak transfer.
Dan pada akhirnya dia bilang cuman ada segini, dia mau ngasih gue 300. Anjir, gue buat ganti body aja nggak sampai 500 juga kurang gitu loh, malah dia mau ganti 300. Ya bukannya gue nggak kenapa ya, cuman ya masa sih, padahal latar belakangnya dia tuh ya bisa dibilang orang punya ya kan, cuman ribet urusannya gini. Gue juga udah mulai emosi tuh, dan apa namanya, dan gue juga minta bantuan beberapa saudara gue, terus saudara gue yang telepon gini. Akhirnya oke lah, nggak apa-apa, 500 setuju, nanti ditransfer jam sekian. Kesalahan gue waktu itu, gue udah ngasih nomor rekening dulu sih, dan apa namanya, dan pada akhirnya dia nawar lagi tuh, dia mau ngasih 400 gini. Ya bukannya gue nggak terima, bukannya gue nggak ikhlas apa, cuman kan udah kesepakatan di awal, dia mau transfer segitu, dia mau ngasih segitu, gue ya udah segitu aja gitu loh, gue nggak mau tahu gitu, soalnya udah dia yang minta segitu, ya udah gitu loh, ngapain mau dikurangin lagi. Akhirnya waktu itu gue udahlah gini, datengin aja. Waktu itu gue mau datengin sama saudara gue, malah dia langsung transfer. Gue udah bilang ke dia nanti gue bakalan kesana sama saudara gue, terus dia malah tiba-tiba langsung transfer nominalnya sekitar 450. Nah kalau kita beliin buat body kanannya aja itu sekitaran 260. Gue ngelihatnya di body kanan, emang kalau dari yang parah kanan, ternyata yang kiri juga banyak beberapa yang patah dalamnya juga gitu loh, jadi nggak bakalan bisa rapat kalau dipasang di motornya gitu. Dan ya udahlah, nggak apa-apa lah. Terus nggak taunya ternyata di dalamnya ini juga pecah gitu loh. Kita selebor aja, kita ganti, kita tanya kemarin di dealer itu sekitaran 278. belum lagi tuh handle itu bengkok banget, belum lagi gue harus senterin ini karena ini motor berat buat beloknya juga, udah nggak lurus lagi lah intinya lah. Gue nyesel sih yang ini sih sebenarnya. Nah waktu itu coba kalau gue udah bongkar, mungkin gue masih bisa nego lagi sama orangnya gitu, karena ini yang dirugikan juga gue, dan dia juga nggak menanggung biaya rumah sakit juga. Karena waktu itu gue kan posisi pulang kerja sih, jadi masih bisa diklaim sama JKK, jadi dari perusahaan di rumah sakit gue, tempat gue kerja itu. Nah kesalahan gue sih nggak lihat di sininya ya, nggak sempat gue bongkar. Waktu itu udah ada teman-teman kesini buat ngecek, cuman salahnya gue nggak minta buat teman-teman ngebongkar gitu gimana dalamnya. Dan yang belakang ini pecah, si ininya tuh ketarik maju sini loh. Nah yang ini maju, yang ini agak mundur tuh, keangkat gini. Nah jadi emang motor zaman sekarang itu harus ya ribet gitu, segalanya mahal kalau mau diganti, beda sama motor zaman dulu. Jadi buat teman-teman ya hati-hati aja ya, walaupun kita udah hati-hati, kadang ya orang lain juga nggak hati-hati. Ya mau gimana lagi ya, namanya juga udah kejadian gitu, udah diatur semuanya, jadi harus sabar aja. Jadi mungkin beberapa nanti ya bakalan susah ngonten sih, nanti nggak bingung mau gimana. Mungkin nanti kalau untuk urusan ini bakalan gue bawa ke BRG biar diurus sama mereka untuk bagian belakang, biar nanti dibongkar dulu, baru nanti ini mungkin nanti ya dilem aja kayaknya, nggak tahu pakai lem apa, mau pakai detok atau apa nggak tahu. Pokoknya biar ketutup semua, biar balik lagi untuk ke posisinya, bisa ditarik lagi. Sama ini body ya mungkin nanti bakalan gue beliin ya untuk bagian kanannya aja sih. Kalau bisa di repair ya kita repair, cuma nanti nyari tolong repairnya dulu, karena dalamnya juga pecah nih boy. Ya terlihat sepele tapi ya emang sangat penting sih sebenarnya. Sama selebor juga ya, nggak tahu nanti apakah ini bisa di repair atau kita ganti yang metasi aja. Belum lagi nanti biaya ini nih, center tag ini bisa lumayan sih kalau center tag ini nih. Nggak tahu untuk nanti, takutnya bisa jadi ini asnya bengkok kayak temen gua gitu. Waktu itu center tag ternyata ini ya juga ikutan gitu, jadi biayanya double lagi gitu. Ya nanti kita akal-akalin aja ya, kalau ini bisa di repair nanti kita repair aja lah, nggak apa-apa. Untuk sementara waktu nunggu nanti ada dana dulu baru kita beli yang ori.
Oke, buat teman-teman ya harus stay safety ya. Ya alhamdulillah waktu itu gue masih pakai celana panjang, jaket segala macem, emang penting banget. Jadi gue nggak kena yang namanya kayak goresan-goresan atau yang sampai luka-luka gitu. Alhamdulillah nggak, cuman mungkin luka dalam aja sih, ya karena benturan itu kena mobil. Oke, jadi buat teman-teman stay safety ya.